Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus transaksi mencurigakan dari 44 tokoh agama. Jumlah ini, pemirsa, lebih besar dari temuan transaksi mencurigakan dari perseorangan pengurus partai politik. PPATK menegaskan jumlah tersebut bukan jumlah yang besar dari total terlapor perseorangan yang mencapai 43.433 orang dengan latar belakang berbagai macam profesi. Temuan ini merujuk pada hasil analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM dari 384 perusahaan jasa keuangan sepanjang Januari hingga September 2018. Ada 44 pihak terlapor perorangan dari kalangan tokoh agama, sementara jumlah dari pengurus parpol 18 orang dalam periode yang sama. Yang kami analisis adalah terkait dengan masalah deviasi dari profil sebenarnya. Profil seseorang itu misalnya katakanlah seseorang menjadi pendeta, seseorang menjadi ulama gitu. Itu sudah bisa diperkirakan sebenarnya. Income biasanya tiap bulan itu berapa gitu kan. Tiba-tiba kemungkinan ada uang yang banyak masuk. Nah, tapi di dalam kehidupan teman-teman yang punya profesi tokoh agama seperti ini kan menerima sumbangan itu sesuatu hal yang biasa dan diperkenankan gitu kan. Jadi kalau kita lihat persoalannya di sini, sumbangan-sumbangan ini diterima secara pribadi kan gitu, di rekening pribadi, sehingga jelas ini menimbulkan ada semacam perbedaan antara income yang biasa dengan kemudian sumbangan yang besar gitu kan. Nah, oleh karena ini memang masalah manajemen keuangan saja kalau saya lihat bahwa ini seharusnya kalau sudah uang jumlahnya besar gitu kan, kalau sudah melibatkan organisasi keagamaan tertentu, tentu ini seharusnya dikelola dalam rekening khusus. Itu intinya sebetulnya. Sementara itu, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada PPATK terkait dengan temuan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan 44 tokoh agama. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan 44 tokoh agama serta 18 politisi dalam menerima sumbangan. Temuan adanya transaksi keuangan mencurigakan ini berdasarkan hasil analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM. Data LTKM ini didapatkan dari 384 penyedia jasa keuangan atau PJK pada periode Januari hingga September tahun 2018. Dari data tersebut, 32,1% diantaranya diidentifikasi sebagai tindak pidana. Sementara 69,9% sisanya belum mengarah ke dugaan tindak pidana. Indikasi tindak pidana yang dominan yaitu penipuan sebanyak 36%, korupsi sebanyak 18,3%, dan narkotika sebanyak 16,1%. Menyusul hasil temuan PPATK ini, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid Saadi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada PPATK. Zainud Tauhid menyebut sudah menjadi tugas PPATK untuk mengawasi dan mencegah terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan. Menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh PPATK itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, terkait dengan masalah pencucian uang, itu kan satu bentuk kejahatan keuangan yang berdimensi internasional. Jadi memang hanya PPATK yang bisa mengendus atau melacak ya melalui transaksi yang dilakukan oleh para pihak begitu. Meskipun telah memiliki data transaksi keuangan yang mencurigakan, namun PPATK tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan siapa saja profil tokoh agama yang dimaksud. Nantinya data ini akan diserahkan ke pihak penegak hukum baik kepolisian, jaksa maupun KPK. Dari Jakarta, Edra Pramaskara, Awaludin, Metro TV.